Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ilham, NPM 191506159 dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework COVID 4.1 di poin AI5, yaitu pengadaan sumber daya IT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi proses. Sumber daya itu TI itu termasuk orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang perlu diperoleh. Ini membutuhkan definisi dan penegakan prosedur pengadaan, pemilihan vendor, pengaturan-pengaturan kontrak, dan akuisisi itu sendiri. Untuk melakukannya, harus dipastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya TI yang diperlukan secara tepat waktu dan hemat biaya. Nah, di sini terdapat 4 domain yang mana pada poin EI5 lebih cenderung kepada acquire and implement, yaitu mendapatkan dan mengimplementasikannya. Di sini terdapat juga S, S, dan P ini, itu artinya P ini yang paling diutamakan, primary, di mana efisiensi diutamakan. Kemudian keefektifan dan kepatuhan merupakan secondary. Selanjutnya, kontrol atas proses TI itu dari pengadaan sumber daya TI. Kemudian, yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI itu dari meningkatkan efisiensi biaya dan kontribusinya terhadap profitabilitas bisnis. Kemudian, dengan berfokus pada dengan memperoleh dan memelihara keterampilan TI yang menanggapi strategi pengiriman yang terintegrasi dan infrastruktur TI standar, dan mengurangi risiko pengadaan TI. Hal itu dicapai dengan memperoleh nasihat hukum dan kontrak profesional, mendefinisikan prosedur dan standar pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang diminta sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Kemudian diukur dengan jumlah sengketa terkait kontrak pengadaan, jumlah pengurangan biaya pembelian, dan persentase pemangku kepentingan utama yang puas dengan pemasok. Nah, pada poin EI5 ini berkaitan dengan aplikasi, informasi, infrastruktur, dan orang, seperti dengan judulnya, yaitu Resources IT. Kemudian di sini ada IT governance-nya. IT tata kelola TI-nya yang diutamakan di poin ini yaitu manajemen sumber manajemennya. Kemudian diikuti oleh value delivery dan lainnya. Kemudian tujuan kontrol. Yang pertama, AI5.1, kontrol pengadaan. Kembangkan dan ikuti serangkaian prosedur dan standar yang konsisten dengan keseluruhan proses pengadaan organisasi bisnis dan strategi akuisisi untuk memperoleh infrastruktur fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan terkait TI yang dibutuhkan oleh bisnis. Kemudian AI5.2, manajemen kontrak pemasok, yaitu menetapkan prosedur untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri kontrak untuk semua pemasok. Prosedur harus mencakup pada suatu hukum, keuangan, organisasi, dokumenter, kinerja, keamanan, kekayaan intelektual, dan tanggung jawab pemutusan hubungan kerja, minimum, dan kewajiban termasuk klausul penalti. Semua kontrak dan perubahan kontrak harus ditinjau oleh penasihat hukum. Kemudian pemilihan pemasok. Pilihan pemasok sesuai dengan praktik yang adil dan formal untuk memastikan kesesuaian terbaik yang layak berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Persyaratan harus dioptimalkan dengan masukan dari pemasok potensial. Kemudian AI5.4, akuisisi sumber daya TI, yaitu melindungi dan menegakkan kepentingan organisasi dalam semua perjanjian kontrak akuisisi, termasuk hak dan kewajiban semua pihak dalam persyaratan kontrak untuk akuisisi perangkat lunak.
Kemudian sumber daya pengembangan infrastruktur dan layanan. Selanjutnya yaitu panduan manajemen. Yang pertama ada manajemen guidelines. Inputnya, yang pertama inputnya ada dari PO1, yaitu strategi akuisisi TI. PO1 itu pada poin ini didefinisikan sebuah strategi rencana strategi IT. Kemudian input yang kedua itu ada PO8, yaitu manage quality. Yang terjadi di sini inputnya yaitu acquisition standar akuisisi. Kemudian input dari PO10 merupakan manage project. Inputnya berupa pedoman manajemen proyek dan rencana proyek terperinci. Kemudian input selanjutnya dari AI1 itu berupa identity automated solution, solusi identitas otomatis. Inputnya berupa studi kelayakan persyaratan bisnis. Kemudian input dari AI2 sampai 3. AI2 sampai 3 itu membahas tentang mendapatkan dan mengendalikan aplikasi dan teknologi infrastruktur. Inputnya berupa keputusan pengadaan. Kemudian input dari DS2, yang mana DS2 merupakan mengatur pelayanan pihak ketiga. Inputnya berupa katalog pemasok. Nah, untuk outputnya sendiri ada 3, yang mana outputnya nanti akan disalurkan ke DS2, AI7, dan DS2. Adapun output yang pertama yaitu third party relationship management requirement, artinya manajemen hubungan pihak ketiga persyaratan. Ini artinya kita membuat suatu relasi atau hubungan dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu dibahas pada poin DS2. Kemudian barang yang dibeli itu berkaitan dengan AI7, di mana AI7 yaitu menginstal solusi dan mengubahnya. Kemudian pengaturan kontrak. Output terakhir pengaturan kontrak, di mana pada DS2 ini yaitu mengatur pelayanan dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada RACI chart. RACI chart itu merupakan singkatan dari responsible, accountable, consulted, dan informed. Berfungsi untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas tertentu. Ini merupakan aktivitasnya yang di sini dapat dilihat bahwa pertama, develop, mengembangkan kebijakan dan prosedur pengadaan TI yang selaras dengan kebijakan pengadaan di tingkat perusahaan. Nah, di sini terdapat 4 I. I itu artinya informed. Informed itu merupakan pihak yang selalu menjaga kemajuan informasi atas aktivitas yang dilakukan. Di sini yang merupakan informed yaitu CO, CIO, Head Operation, Chief Architect, dan Head Development. Kemudian C ini merupakan consulted. Consulted itu artinya pihak yang pendapatnya dibutuhkan. Terdapat dua yang pendapatnya dibutuhkan, yaitu CFO dan Compliance, Audit, Risk and Security.
Untuk poin yang kedua, yaitu establish or maintain a list of accredited supplies. Itu artinya menetapkan atau mempertahankan daftar pemasok yang terakreditasi. Pada urusan ini, pada aktivitas ini, yang bertanggung jawab itu yaitu Head IT Administration, yaitu sebagai accountable atau responsible. Yang mana accountable itu artinya pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas ini. Atau responsible. Responsible itu artinya pihak yang harus memastikan aktivitas tersebut berhasil dilaksanakan. Selanjutnya dapat dilihat lagi poin ketiga, aktivitas ketiga, yaitu mengevaluasi dan memilih pemasok melalui permintaan proposal atau RFP. Di sini ada 3 orang sebagai konsultan, yaitu CIO, CFO, dan Compliance Audit Risk and Security. Kemudian CIO-nya sebagai accountable dan 4 orang sebagai responsible, yaitu Head Operation, Head Development, Head Administration, dan PMO. Kemudian mengembangkan kontrak yang melindungi kepentingan organisasi. Di sini responsible-nya ada 4 orang, yaitu CIO, Head Operation, Head Development, dan Head IT Administration. Kemudian ada 2 orang sebagai konsultan, yaitu CFO, Compliance, Audit, Risk and Security. Kemudian 1 orang sebagai accountant, yaitu CIO. Kemudian aktivitas terakhir pada poin ini yaitu pengadaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Di sini sebagai responsible ada 3 orang, yaitu Head Operation, Head Development, Head IT Administration. Kemudian accountant ada 2, yaitu ada 1 CIO, dan konsultan ada Compliance, Audit, Risk and Security. Selanjutnya yaitu Goals and Metrics. Goals IT-nya yaitu berupa memperoleh dan memelihara integrasi dan sistem aplikasi standar. Yang kedua, memperoleh dan memelihara integrasi dan infrastruktur TI standar. Yang ketiga, memperoleh dan memelihara keterampilan TI yang menanggapi strategi TI. Kemudian untuk matriksnya, nilai-nilainya yaitu kita masuk ke sini dulu. Kemudian diatur dengan proses mengurangi risiko pengadaan TI dan dapat mendapatkan nilai uang dari pengadaan TI, dan diatur dengan aktivitas berupa memperoleh profesi hukum dan saran kontrak, mendefinisikan prosedur pengadaan dan standar, kemudian pengadaan perangkat keras, perangkat lunak yang diminta, dan layanan sesuai dengan yang ditentukan oleh prosedur. Kemudian untuk matriks IT-nya, matriksnya untuk bagian IT-nya yaitu tentang jumlah sengketa terkait dengan kontrak pengadaan, kemudian jumlah pengurangan biaya pembelian, dan presentasi pemangku kepentingan utama yang puas dengan pemasok. Dengan prosesnya yaitu presentasi kebutuhan awal yang ditangani oleh solusi yang dipilih, kemudian presentasi pengadaan yang sesuai dengan kebijakan pengadaan tetap dan prosedur, kemudian mengurangi biaya per unit barang yang dibeli atau jasa. Kemudian aktivitasnya berupa jeda waktu antara permintaan pengadaan dan penandatanganan kontrak atau pembelian. Kemudian jumlah permintaan pengadaan yang dipenuhi oleh daftar pemasok pilihan. Kemudian jumlah RFP yang dibutuhkan ditingkatkan berdasarkan tanggapan pemasok. Jumlah permintaan pengadaan tutup tepat waktu. Jumlah pemasok berubah untuk hal yang sama jenis barang atau jasa yang dibeli.
Kemudian jumlah tanggapan yang diterima ke RFP. Selanjutnya yaitu model kematangan. Manajemen proses pengadaan sumber daya TI yang memenuhi kebutuhan bisnis TI untuk meningkatkan TI. Itu merupakan definisinya. Kemudian efisiensi dan biaya dan kontribusi terhadap profitabilitas bisnis adalah poin 0, tidak ada ketika tidak ada proses pengadaan sumber daya TI yang ditetapkan. Organisasi tidak menyadari perlunya pengadaan yang jelas, kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa semua sumber daya TI tersedia secara tepat waktu dan hemat biaya. Kemudian, poin pertama awal atau ad hoc ketika organisasi menyadari kebutuhan untuk memiliki kebijakan dan prosedur terdokumentasi yang menghubungkan akuisisi TI dengan bisnis proses pengadaan organisasi secara keseluruhan. Kontrak untuk akuisisi sumber daya TI dikembangkan dan dikelola oleh proyek manajer dan individu lain yang menggunakan pertimbangan profesional mereka daripada sebagai hasil dari prosedur dan kebijakan formal. Hanya ada hubungan ad hoc antara akuisisi perusahaan dan proses manajemen kontrak dan TI. Kontrak untuk akuisisi dikelola pada akhir proyek daripada secara terus-menerus. Kemudian sebelumnya saya ingin menjelaskan ad hoc merupakan sebuah istilah dari bahasa Latin yang dipopulerkan dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini artinya yaitu dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan atau sesuatu yang diimprovisasi. Kemudian kedua, dapat diulang tetapi intuitif ketika ada kesadaran organisasi dan kebutuhan untuk memiliki kebijakan dan prosedur dasar untuk akuisisi TI. Kebijakan dan prosedur adalah sebagian terintegrasi dengan keseluruhan proses pengadaan organisasi bisnis. Proses pengadaan sebagian besar digunakan untuk proyek yang sangat terlihat. Tanggung jawab dan akuntabilitas untuk pengadaan TI dan manajemen kontrak ditentukan oleh pengalaman manajer kontrak individu. Pentingnya manajemen pemasok dan manajemen hubungan diakui. Namun, hal itu ditangani berdasarkan inisiatif individu. Proses kontrak sebagian besar digunakan oleh proyek-proyek besar atau sangat terlihat. Kemudian 3, ditentukan kapan. Ketika manajemen lembaga, kebijakan dan prosedur untuk akuisisi TI, kebijakan dan prosedur dipandu oleh organisasi bisnis, proses pengadaan secara keseluruhan. Akuisisi TI sebagian besar terintegrasi dengan sistem pengadaan bisa secara keseluruhan. Standar TI untuk akuisisi sumber daya TI ada. Pemasok sumber daya TI diintegrasikan ke dalam mekanisme manajemen proyek organisasi dari perspektif manajemen kontrak. Manajemen TI mengomunikasikan kebutuhan akan akuisisi dan kontrak yang sesuai dengan manajemen dan seluruh fungsi TI. Kemudian 4, terkelola dari dan terukur ketika akuisisi TI sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengadaan bisnis secara keseluruhan. Standar TI untuk akuisisi sumber daya TI adalah digunakan untuk semua pengadaan. Pengukuran pada kontrak dan manajemen pengadaan diambil relevan dengan kasus bisnis untuk IT akuisisi. Pelaporan aktivitas akuisisi TI yang mendukung tujuan bisnis tersedia. Manajemen biasanya menyadari pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur akuisisi TI. Manajemen strategis hubungan sedang berkembang. Manajemen TI memberlakukan penggunaan proses akuisisi dan manajemen kontrak untuk semua akuisisi dengan meninjau pengukuran kerja. Yang terakhir ada dioptimalkan ketika manajemen melembagakan proses pengadaan sumber daya secara menyeluruh untuk akuisisi TI. Manajemen memperlakukan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur untuk akuisisi TI.
Kemudian standar kebijakan dan prosedur TI untuk akuisisi sumber daya TI dikelola secara strategis dan merespon pengukuran proses. Manajemen TI mengkomunikasikan kepentingan strategis akuisisi yang tepat dan manajemen kontrak di seluruh fungsi TI. Baiklah, sekian penjelasan saya pada framework COBIT 4.1 bagian AI5, yaitu Pressure IT Resources. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.